Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 1 Monologo, yang pribadi Bapak Haji Herianto SPD MMPD, yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Monologo, dalam hal ini diwakili langsung oleh Wakasek Kurikulum, yang saya hormati Ketua Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru tahun pelajaran 2024-2025 SMP Negeri 1 Monologo, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan rekan-rekan Panitia PPDB, yang saya hormati Bapak Ibu Wali atau orang tua dari calon peserta didik baru tahun pelajaran 2024-2025 SMP Negeri 1 Monologo. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li waliyadzil sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita semua masih diberikan kesehatan serta kesempatan untuk hadir di tempat ini guna untuk melaksanakan rangkaian agenda kegiatan yang sudah kita jadwalkan, yakni sosialisasi program kerja SMP Negeri 1 Monologo tahun pelajaran 2024 dan 2025. Dilanjutkan dengan sosialisasi pembahasan penerimaan peserta didik baru atau PPDB SMP Negeri 1 Monologo di tahun pelajaran 2024-2025. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, suri tauladan kita yang telah memberikan kita sebuah bimbingan, yang telah mengarahkan kita serta mengangkat derajat kita sampai saat ini kita rasakan, dan insya Allah kedepannya sampai di hari akhir nanti kita semua selalu mendapatkan syafaat dari beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, Bapak Ibu, untuk mengawali rangkaian agenda kegiatan kita pada hari ini sebagai wujud rasa nasionalisme kita, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dimohon duduk kembali. Selanjutnya, sebagai hamba Allah yang beriman lagi bertakwa, mengawali aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita dengarkan bersama pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Kadir SPD. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, mari sejenak kita menundukkan kepala kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dalam kegiatan hari ini, yakni sosialisasi rencana kerja dan anggaran sekolah SMP 1 Indulako serta sosialisasi penerimaan peserta didik baru SMP Negeri 1 Indulako tahun pelajaran 2024-2025 semoga berjalan dengan lancar dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana qulana tadarruana wa takhashana wa ta'ammudana wa tammin taksirana ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka karim mujib da'wayaka ya hajar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kadir SPD. Baik, selanjutnya mari kita dengarkan bersama sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Indulako sekaligus mensosialisasikan program atau agenda kegiatan kita pada siang hari ini. Kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat, kurang kompak, supaya pahalanya kita dapat semua. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Yang saya hormati Ibu Wakasek Kurikulum yang berada di sebelah kiri saya, Ibu Fatmawati SPD. Supaya orang tua bisa tahu bahwa beliau ini Wakasek Kurikulum, rumahnya di samping sekolah. Kemudian yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Ketua Panitia, Ibu Musri SPD, bersama Ibu Sekretaris PPDB, Ibu Risna SPD. Ini beliau ini adalah alumnus ASN angkatan 3 P3K ya. Nah, itu. Kemudian Bapak Kadir SPDI ini beliau juga ini adalah baru terangkat itu P3K ya. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu orang tua siswa yang saya tahu persis ada Bapak dari mewakili Kapolsek, ada dari KUA, jadi di belakang ini ada yang ANS yang sudah purna bakti. Bapak Ibu sekalian, tidak sempat lagi saya sebutkan satu persatu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illahu wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billah aliyil azim.
Bapak, Ibu sekalian, sebagai orang tua siswa atau calon siswa baru, mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana pada hari ini kita diberikan kesehatan, kesempatan dan kemauan untuk sama-sama menghadiri undangan kami yang merupakan salah satu kewajiban sekolah. Ya, yang merupakan salah satu kewajiban sekolah untuk di mana masa abad 21 ini itu masa keterbukaan. Jadi kami SMP Negeri 1 Tulago ini sejak tahun 2022 sampai sekarang ini sudah ditunjuk sebagai pelaksana kurikulum merdeka. Ya. Jadi Bapak dan Ibu orang tua siswa yang saya hormati, itulah gambaran bahwa SMP Negeri 1 Tulago ini satu-satunya yang berada di luar kota yang berdasarkan SK Menteri Kemendikbud ya, Kemendikbudristek itu ditunjuk sejak tahun 2022 menjadi pelaksana kurikulum merdeka. Apa itu kurikulum merdeka? Kurikulum merdeka ini adalah penyempurnaan daripada kurikulum ke-13. Ya, ke-13. Apa yang membedakan? Itu karena kalau kurikulum 2013 itu tidak ada yang dinamakan P5. Sekarang ini ada. Jadi setiap mata pelajaran, misalnya contoh agama. Agama itu kalau di kurikulum 13 itu 3 jam tatap muka. Ya. Sekarang ini kurikulum merdeka 2 jam tatap muka di kelas, 1 jam adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Itu kepanjangan daripada P5. Ini karena kita punya dasar negara ini adalah Pancasila, maka agar generasi-generasi kita tetap mencintai Pancasila sebagai dasar negara kita, sebagai pandangan hidup bangsa kita, maka adalah yang dikatakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ya, mungkin Bapak dan Ibu tahu, seperti misalnya kalau kita dulu masih ada itu istilahnya gotong royong ya. Coba kita lihat sekarang, itu sudah mulai tidak ada, ya, atau sudah mulai berkurang di tengah-tengah masyarakat kita. Toleransi, ya, karena adanya HP, itu biasa kita berhadapan, tidak saling menyapa, masing-masing pegang HP. Nah, ini juga yang perlu kita perbaiki supaya kita ini ada ciri khas bangsa Indonesia. Ya, itu. Selanjutnya saya juga sampaikan kenapa kami undang ini orang tua siswa. Karena sekarang ini ada surat edaran KPK. Yaitu surat edaran KPK itu tidak boleh menerima gratifikasi. Ya, gratifikasi maksudnya misalnya kami SMP Negeri 1 Tulago tahun ini menerima siswa 7 rombel. 7 rombel itu Bapak dan Ibu terdiri dari 32 siswa dalam satu kelas, ya, 7 kelas. Nah, 7 kelas ini tahun SMP Negeri 1 Tulago dikasih amanah untuk menerima siswa baru itu 7 kelas. 7 kelas ini kali 32. Jadi kurang lebih 224 ya siswa. Sementara panitia ini bersama tim itu formulir yang kita sudah bagikan sudah mendekati 224. Ini. Jadi mudah-mudahanlah Bapak dan Ibu tidak melebihi 224. Karena kami punya jatah itu hanya 224 siswa.
Ya. Nah, oleh karena itu kami secara berkesinambungan, dan ini memang program kami setiap tahun kami mengundang orang tua siswa untuk datang di sekolah kami, di samping mungkin bisa melihat kondisi real yang ada, fakta yang ada, kemudian Bapak dan Ibu bisa mungkin semacam reuni kembali, melihat kalau tidak ada anaknya mau sekolah di sini, mana bisa mau lihat lagi sekolahnya, ya. Nah, menurut tadi informasi dari Ibu Ketua dan Ibu Wakasek, kalau kita lihat ini rata-rata pernah sekolah di sini, ya, pernah sekolah di sini. Ya, jadi inilah mungkin salah satu tujuan kami. Kemudian yang lebih penting lagi, kami ini terbuka kepada kita semua. Ya, ada juga artinya kalau terbuka itu jangan kita bahasakan terbuka semua, ya. Ada hal juga yang memang batas-batas normal yang tidak bisa dibuka secara keseluruhan. Oleh karena itu di SMP Negeri 1 Nurulaku ini saya sudah sampaikan tadi bahwa tahun 2022 kemarin itu sudah pelaksana kurikulum merdeka. Nah, sekarang ini tahun dipercayakan lagi ada, ini kebetulan ini hasil pertemuan kita ini hari, saya suruh operator atau tenaga teknis di sekolah kami ini akan mendokumentasi kepada kita semua. Insya Allah mohon Bapak dan Ibu orang tua siswa doakan saya akan berangkat ke Jakarta hari Senin, membawakan misi sekolah kita ini adalah gerakan sekolah sehat, ya, gerakan sekolah sehat atau biasa disingkat dengan GSSI, GSS. Salah satunya SMP di Kabupaten Kelangga ini hanya SMP 1 Nurulaku. Kalau SD, SMP 3 Lamukato, yang SMP 1 Lamukato yang ada di Kolaka, kemudian tingkat TK atau PAUD itu TK Mikongga. Nah, TK Mikongga. Kemudian tingkat SMA SMK itu kebetulan SMA 1 Nurulaku. Jadi SMP dan SMA berada di Kecamatan Nurulaku. Ini satu kebanggaan buat masyarakat Nurulaku bahwa ada 2 sekolah yang dipercayakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek, ya, itu dipercayakan berada di wilayah Kecamatan Nurulaku. Jadi saya mohon, ini salah satu informasi yang perlu saya sampaikan kepada kita bahwa SMP Negeri 1 ini sedikit demi sedikit setiap tahun sudah ada perubahan, ya. Karena yang namanya mendidik tidak sama dengan membangun jembatan. Kalau membangun jembatan itu, ya, misalnya 1 tahun 2 tahun itu bisa dibangun. Tetapi kalau mencerdaskan anak bangsa itu akan terlihat itu 10 tahun yang akan datang. Ya, termasuk kami di sini, alumni dari sini 83, Ibu Musri ya 85, Ibu Risna dan sebagainya. Ini coba kami juga alumni, alhamdulillah sekarang bisa menikmati kehidupan seperti sekarang ini menjadi seorang ASN. Ya. ASN itu ada 2, ada PNS, ada P3K. Ini kita bisa bedakan. Jadi ASN aparatur sipil negara itu ada 2, ada yang PNS dan ada yang P3K sekarang. Ini semua sama, ya, hanya statusnya yang berbeda. Ya, itu. Kalau tugas dan tanggung jawab itu sama. Baik Bapak dan Ibu sekalian, saya dulu ingin menyampaikan kepada kita program-program yang ada di sekolah kami ini berdasarkan analisis SWOT, ya, ada kelemahan, ada kelebihan, ada kekurangan, dan ada celah-celah keunggulan. Salah satu saya dulu berbicara dulu kelebihan, mungkin keunggulannya.
Keunggulan kita ini di sekolah kita ini itu yang pertama akses jalan, ya, transportasi itu memudahkan orang tua siswa, apakah baik mengantar atau transportasi umum itu bisa dijangkau. Itu salah satu keistimewaan. Artinya jalan poros, ya, tidak susah orang tua siswa mengantar anaknya. Ya. Kemudian yang kedua adalah pendukung. SD pendukung itu ada beberapa yang dekat-dekat dari sini. Jadi kenapa kami juga kadang-kala itu SMP 1 Tulako itu banyak siswanya karena didukung oleh SD-SD yang dekat. Ya, itu mungkin salah satu. Kemudian yang ketiga, guru. Kami di sini guru dan tenaga kependidikan itu berjumlah sampai sekarang ini 53 orang, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, kalau gurunya itu 38. Semua S1, ya. Dua S2, ada guru bahasa Inggris termasuk saya itu sudah S2. Jadi mungkin salah satu keunggulan buat kita semua. Kemudian keunggulan atau kelebihan yang kelima adalah bahwa sekolah kita ini berada di titik atau tengah-tengah kota. Dan ini merupakan Undulago ini ada tiga dimensinya. Yang pertama adalah Undulago ini adalah toko yang kecamatan yang historis, punya sejarah. Kenapa punya sejarah? Itu ada peristiwa 19 November, ya. Kemudian ada lagi budaya. Budaya di sini tempatnya kerajaan Mekongga. Ya, ada Sangia di Mandera. Ini kalau dibanding kecamatan lain tidak ada. Kemudian yang sangat penting adalah kecamatan yang religius. Itu mungkin beberapa keunggulan kita punya sekolah. Kemudian guru-gurunya ya punya daya kreatif, ya. Apalagi kita ini sudah pelaksana kurikulum merdeka. Kemudian kelemahan, ini tidak menutup. Ini ada kelemahan sekolah kami. Yang pertama yang kami rasakan ini anak-anak kami ini mohon kerjasamanya orang tua siswa. Anak-anak kami ini sudah ada indikasi yang merokok. Itu. Jadi ada yang merokok, ada yang bahkan pernah ada yang menghisap lem. Ini juga kelemahan kita semua, mungkin baik sekolah maupun orang tua siswa, supaya ini menjadi perhatian ke depan bahwa kalau kita anak-anak kita biarkan merokok, itu banyak nanti akan banyak yang masuki, ya bisa mungkin narkoba dan sebagainya, ya. Kemudian kelemahan yang kedua, kami punya masih belum, kami sudah beberapa mengajukan proposal di mana ini di dinas, tapi sampai sekarang belum ada realisasinya karena ada skala prioritas, karena masih ada sekolah-sekolah yang pagar di depannya itu masih tidak bagus. Ini juga kenapa kami mengungkapkan ini, Pak. Di situ tempatnya anak-anak sering lewat. Jadi nanti ini salah satu skala prioritas buat kami untuk memperbaiki, ya. Itu. Selanjutnya itu tadi program sarana prasarana. Kalau di sekolah kami juga ini ada kegiatan kesiswaan. Ini juga perlu kami sampaikan. Yang pertama adalah kegiatan kesiswaan kepramukaan, ya, pramuka. Jadi Bapak dan Ibu ini nanti kalau masuk di sekolah kami itu harus Bapak Ibu siapkan baju pramuka lengkap anak-anaknya, karena anak-anak kami itu tiap 3 tahun ada yang mengikuti jambore, ya, jambore tingkat ada tingkat kabupaten, tingkat provinsi, baru tingkat nasional. Ada Jamda, ya, jambore daerah, Jamnas, jambore nasional. Ini. Jadi ini Bapak dan Ibu harus siapkan nantinya. Jadi baju pramuka itu dipakai pada hari Jumat dan Sabtu.
Ya, hari Jumat dan Sabtu. Kami tidak seperti sekolah lain hari Jumat itu pakai olahraga, tidak seperti itu, karena supaya anak-anak kami itu supaya mencintai itu pramuka itu diharuskan memakai baju pramuka Jumat dan Sabtu. Olahraga itu nanti dipakai pada saat praktek. Karena kenapa? Kami juga sudah pengalaman di sini bahwa kalau kadang-kadang pakai baju olahraga tidak ikut praktek, Pak. Bahasa saya punya baju karena saya pakai kemarin. Nah ini makanya guru-guru bermusyawarah untuk baju olahraga dipakai pada saat praktek. Nah, oleh karena ini hari ini kami memanggil Bapak dan Ibu sekalian. Inilah yang kita akan bicarakan sebentar tentang kesediaan orang tua mau dimediasi melalui koperasi sekolah itu seperti baju olahraga. Ya, kami tidak bisa Bapak dan Ibu bertindak tanpa persetujuan dari orang tua. Ya, itu. Kalau orang tua setujui, baru kita bisa laksanakan. Ya, itu tujuan kami supaya kita bisa terbuka. Ya, bukan pemaksaan, ya, tapi atas dasar musyawarah mufakat seperti hari ini. Jadi hari Senin, hari Selasa itu putih biru, ya, putih biru yang harus dipakai anak kita. Sekolah menyiapkan lambang. Nah, ini lambang ini dibordir, makanya kami siapkan itu lambang. Tapi Bapak dan Ibu siapkan anaknya baju putih, kemudian celana. Kalau laki-laki celana panjang biru, warna biru. Tidak ada lagi celana pendek. Kenapa? Karena kami punya program di sekolah ini. Di samping ada setiap pagi Asmaul Husna, ada juga salat duha. Nah itu supaya anak kita itu tidak ganti-ganti lagi, kan sudah pakai celana panjang. Kemudian anak perempuan tinggal bawa mukena karena sudah rok panjang. Nah itu. Kemudian hari Rabu dan Kamis itu pakaian batik. Nah ini juga batiknya kami bersedia menyiapkan. Tapi ini harus persetujuan orang tua. Ya. Supaya kenapa kami siapkan ini? Kalau Bapak dan Ibu beli di luar, nantinya sekolah kami tidak disiplin, tidak seragam. Ya, tidak seragam. Itu tujuannya kami kumpul hari ini supaya nantinya Bapak dan Ibu bisa kita berdiskusi, sebentar ada diskusi supaya kita ini bisa bisa dipertanggungjawabkan keputusan yang ada pada hari ini. Nah, kemudian ada baju olahraga. Itu saya sampaikan tadi bahwa baju olahraga ini itu dipakai pada saat praktek olahraga. Ya. Atau ada perintah hari Jumat kita laksanakan senam. Ya, senam merdeka Ya, merdeka mengajar. Nah, itu ada senamnya. Ya, karena itu supaya anak kita sehat. Terkait dengan gerakan sekolah sehat, ini yang saya akan bawakan nanti dipresentasikan nanti karena sebelum saya berangkat harus membuat rencana tindak lanjut. Ya. Saya akan berangkat hari Senin ke Jakarta Barat itu hotel Hotel Peninsula. Di sana kami bawa itu misi membawa rencana tindak lanjut gerakan sekolah sehat. Apa itu gerakan sekolah sehat? Jadi anak-anak kami yang nanti anak-anaknya Bapak ini harus kalau masuk di sini yang pertama harus sehat imunisasi. Ya, saya kira anak-anak kita ini sudah tidak ada lagi tidak imunisasi. Saya kira sudah imunisasi semua. Ya, masih ada Bu kira-kira anaknya tidak imunisasi campak, apalagi itu cacar dan sebagainya itu ada. Saya kira sudah lengkap itu. Termasuk kemarin ini COVID, tapi itu tidak menjadi syarat lagi karena alhamdulillah kita sudah lalu semua itu cobaan dan kita kembali stabil. Ya. Kemudian sehat lingkungan. Nah ini ada 5 sehat imunisasi, sehat lingkungan. Ini kebersihan lingkungan harus kita
bersama-sama menjaga. Ya, sekarang membuang sampah pada tempatnya. Ini dia ada mohon bantuan orang tua. Nantinya disampaikan, diajar memang di rumah Bapak dan Ibu. Kalau habis makan dibuang di tempat sampah. Kemudian yang ketiga, sehat. Tadi sehat imunisasi, sehat lingkungan, sehat bergizi. Nah, sehat bergizi, makan. Nanti Bapak dan Ibu, kami punya program nanti di sini. Nanti ini makanya saya sampaikan memang. Nanti kenapa ini ada SMP suruh bawa makanan lagi di rumah, dari rumah ke sekolah. Supaya jangan kita kaget. Inilah yang kami sampaikan. Jadi ada nanti hari-hari anak-anak itu semua bawa air minum dari rumah. Ya, karena itu sehat. Karena sekarang itu kalau kita minum air plastik itu plastik sebenarnya ada zat kimia. Memang tidak dirasa secara cepat, itu lama. Ya, lama nanti ada dampaknya. Makanya anak-anak nanti kita punya anak itu kita ada perintah bawa air minum dari rumah, dibawa. Kemudian misalnya hari Sabtu bawa makanan, kita makan bersama. Ya, gurunya juga bawa makanan. Ya, mungkin apakah sekolah siapa, tapi kalau siswa itu kita makan bersama supaya ada kebersamaan, menimbulkan ada kebersamaan, rasa peduli kepada kita semua. Ya, itu. Kemudian ada lagi, ya, sewa jiwa. Ini sekarang ini kerjasama Bapak Kepolisian ya, itu ada dengan bullying. Ya, bullying ini memang kadangkala anak-anak kita itu melihat di televisi, nah, dia mau coba-coba dengan temannya. Ini juga menjadi perhatian kita, ya, menjadi perhatian Bapak dan Ibu sekalian untuk bersama-sama kita menjaga anak-anak kita supaya jangan terjadi adanya bullying, ya, itu. Kemudian perlu saya sampaikan bahwa di SMP Negeri 1 Durango ini ada yang dikatakan sumatif. Sumatif itu ada tengah semester, ada akhir semester, dan ada akhir tahun. Jadi Bapak dan Ibu harus tahu. Kemudian rapor Bu tidak seperti kita dulu, zamannya dulu itu rapor dicetak langsung, ya, baru ditulis tangan. Sekarang tidak. Rapor itu ada aplikasinya, guru membuat perencanaan, memasukkan nilai, baru bisa connect atau bisa selesai. Kalau ada satu buku yang tidak membuat perencanaan, maka itu rapornya terlambat dibagikan. Ya. Kemudian juga saya mohon kepada kita semua, tolong kalau dibagi rapornya itu Bu, Bapak dan Ibu, kita periksa juga itu ada rapornya, minimal ditanda tangan. Nah, ini kadang-kadang kala ditanya, utamanya wali kelasnya, kita harus tahu Bapak dan Ibu. Nanti ini Ibu Sekretaris PPDB tentukan wali kelasnya siapa melalui Ibu kasih kurikulum. Ya, misalnya kelas 71 siapa wali kelasnya, itu kita minimal ambil nomor HP-nya. Ya, ambil nomor HP-nya baru kita berkomunikasi Bu. Bagaimana saya punya anak dalam 1 minggu ini. Ya, kita karena sekarang ini pengawasan harus kita betul-betul ketat. Kenapa? Ya, banyak kita sudah lihat sekarang Bu ya. Banyak di televisi, banyak sekali pengaruh. Pokoknya saya ceritakan, Bapak dan Ibu sudah lihat, dan ini semua kita harus kerjasama antara guru dengan orang tua dengan sekolah, orang tua dengan komite, ya, itu. Selanjutnya yang terakhir yang perlu saya sampaikan bahwa mulai tanggal 11 Juni ini kami kemarin sudah menerima petunjuk teknis, karena setiap saat ada orang tua, Pak kapan kembalikan itu? Ya, kami tidak bisa melaksanakan penerimaan itu kalau belum ada prosedur operasional standar, biasa dikatakan POS, atau bisa dia standar operasional prosedur. Ya.
Itu acuan kami. Kalau tentara polisi ada itu sama seperti itu, sama Papua. Kalau misalnya orang naik haji ada tahapan-tahapannya. Sama itu yang dikatakan prosedur operasional standar. Sehingga hari ini kami sampaikan kepada kita bahwa tanggal 11 sampai tanggal 24 Juni pengembalian formulir. Bapak dan Ibu yang sudah mengambil formulir itu dilengkapi, ya, dilengkapi formulir, dilengkapi syarat-syaratnya, ya, syarat-syaratnya. Kalau sudah lengkap akan mulus, bisa 1 jam saja berada di sini. Ya. Tapi kalau tidak lengkap, satu saja panitia akan tolong kita lengkapi dulu. Jadi bagusnya Bu, ini hari kami sampaikan sebelum ini kan hari Kamis, jadi masih ada waktu 3 hari menyiapkan itu berkas-berkasnya. Seperti kalau sekarang kan SD belum pengumuman, kita hanya surat keterangan lulus atau surat keterangan mengikuti ujian, itu pas fotonya. Ya maaf, ya. Kalau ada anaknya dapat beasiswa di SD, kita lampirkan itu anunya supaya bisa berlanjut. Karena beasiswa itu kalau di SMP itu 1 tahun dia dapat 750.000. Ya, agak kalau saya ini masih agak rendah dibanding SMA. SMA itu 1,5 juta ya. Nah, kalau SMP ini hanya 750.000 1 tahun. Jadi kalau setengah tahun 375 ya. Iya 375.000 itu. Ini yang harus saya sampaikan kepada kita semua. Kemudian yang sangat penting Pak Faisal kalau dimunculkan itu ya, ini yang kami mohon persetujuan Bapak dan Ibu dan lambangnya, atributnya, kartunya, baju olahraga, baju batik, itu saja ya, apa saja yang kita ya, lambang pramuka. Nah, itu. Saya kira ini yang saya ingin sampaikan. Ini sama dengan tahun lalu kayaknya, ya. Tidak kami meskipun naik sini, tapi saya kira ini minta mohon tanggapannya, ya. Jangan dulu kita setujui, tanggapannya dulu ya. Saya kira dari saya, Bu Risna tolong dipandu dalam pertemuan ini supaya bisa berjalan dengan bagus. Demikian mungkin dari saya. Nanti sesi tanya jawab akan ada berikutnya. Demikian, lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi untuk Bapak Kepala Sekolah, sambutan sekaligus mensosialisasikan agenda kegiatan rapat kita pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kami akan membuka sesi diskusi atau tanya jawab terkait dengan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru untuk di tahun pelajaran 2024-2025. Kemudian di sini sudah ada slide menampilkan apa saja yang dipersiapkan di sekolah dan apa saja yang akan dipersiapkan oleh Bapak Ibu untuk peserta didiknya. Nah di sini ini sudah ada yang akan dipersiapkan oleh sekolah, yang nantinya ini sesuai tadi dengan arahan Bapak Kepala Sekolah bahwa kita akan memberikan kepada Bapak Ibu sekalian apakah ini bisa disepakati atau tidak ya Pak, karena nantinya ini akan kembali lagi kepada kita di sekolah nanti pada saat sekolah kami diaudit oleh KPK. Ya, jangan sampai nanti istilahnya kita bilangnya memaksa. Ya. Baik, di sini ada 7 poin yang
dipersiapkan oleh sekolah, itu mungkin nantinya saya bisa serahkan kepada Ibu Wakasek Kurikulum untuk menjelaskan atribut apa saja yang dipersiapkan oleh sekolah dan atribut apa saja yang disiapkan oleh Bapak Ibu di ajarannya. Ya, diberikan satu sebentar ya. Jadi nanti Wakasek Kurikulum yang akan memperjelas seperti ini. Kemudian nanti kami akan kembalikan kepada Bapak Ibu sekalian. Dan ini kalau tidak salah sama dengan tahun kemarin. Iya, totalnya sama seperti dengan tahun kemarin. Ya, baik, saya persilakan kepada Ibu Wakasek Kurikulum untuk menjelaskan mengenai atribut yang akan dipersiapkan oleh pihak sekolah dan yang akan dipersiapkan oleh Bapak Ibu calon peserta didik baru. Kepada Bapak kami persilakan. Kepada Ibu kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Ya. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmatnya juala pada pagi yang cerah ini kami semua masih diberi kesempatan ya untuk melangkahkan kaki memenuhi undangan sekolah, dalam hal ini SMP Negeri 1 Undulako, untuk mengikuti agenda sosialisasi kerja daripada sekolah dan sosialisasi mengenai penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2004-2005. Ya, baiklah, saya langsung pada hal-hal yang harus kita sepakati bersama. Di situ sudah ada ditampilkan di layar, ya. Ini disediakan oleh koperasi sekolah. Kebetulan kita punya koperasi sekolah. Jadi kalau Bapak Ibu orang tua siswa sepakat, maka koperasi sekolah memfasilitasi atau mengadakan perlengkapan peserta didik. Yang pertama adalah logo, tanda kelas dan merah putih. Itu nominalnya 15.000. Jadi masing-masing harganya 5.000. Ya, karena 3 lembar. Kemudian dasi 15.000, topi 15.000. Jadi di topi itu sudah ada tulisan SMP Negeri 1 Undulako. Ya, sama dengan dasinya. Kalau kita beli di luar memang ada, tapi tidak ada logo sekolah. Ya. Kemudian kartu siswa dan kartu perpustakaan. Ya. Nah, ini digunakan kalau seperti kartu siswa, kalau anak-anak kita keluar ya mengikuti pertandingan itu digunakan kartu siswanya, atau dia berjalan saja, ini pengganti KTP. Kalau yang sudah berhak mengambil KTP jadi 17 tahun ke atas itu sudah bisa mengambil KTP, karena siswa SMP itu belum, maka diganti dengan kartu siswa yang bisa dibawa-bawa. Jadi ada hal-hal apa di jalan, dengan melihat kartu siswanya langsung mudah dikenal bahwa ini adalah siswa SMP Negeri 1 Undulako, beserta dengan kartu perpustakaan. Ya. Kartu perpustakaan itu digunakan untuk meminjam buku perpustakaan. Jadi ada buku yang disediakan di perpustakaan, itu bisa jika ada kartu perpustakaannya.
Iya, nya 20.000. Kemudian baju batik 95.000 ini lengan panjang. Baju olahraga 1 setel 150.000. Atribut pramuka itu 15.000. Jadi jumlah keseluruhannya 330.000. 330.000. Iya, gitu ya. Jadi ada 7 yang disediakan oleh sekolah. Jadi untuk sementara itu kami minta tanggapan dari orang tua siswa. Ya, apakah mungkin dia bisa dikurangi atau mungkin ada yang mau ditambah atributnya? Iya, silakan diutarakan. Iya, baik. Terima kasih kepada Ibu Wakasir Hulu yang sudah memaparkan terkait dengan persiapan kelengkapan atribut atau seragam yang dipersiapkan oleh pihak sekolah. Dalam hal ini ditanggulangi oleh koperasi sekolah. Kemudian saya kembalikan ke orang tua siswa. Jikalau ada yang ingin mungkin ingin menyampaikan statementnya atau argumennya terkait dengan poin tadi yang sudah dipaparkan, saya persilakan. Kalau tidak ada, ya kita setuju. Ada, silakan. Iya, silakan. Anda sebut nama, ya Bu. Dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Tia dari 19 September. Ada poin yang saya mau tanyakan, ada dua poin. Pertama, tentang baju olahraga dengan baju batik, dengan topi, dasi dengan yang lama gitu ya. Bagaimana kalau anak kita kan yang dulu sudah pernah ada sekolah di sini tapi udah tamat, terus kita pakai bajunya anak itu gimana? Kalau kita pakai seandainya kan baju yang sudah tamat kita pakai kembali, itu gimana Pak? Masih bisa atau gimana? Kedua, apakah pembayarannya akan ada Artinya kalau sudah ada minggu kapan yang lain. Saya gitu memiliki baju olahraga dengan baju batik, dengan topi, dasi, apa yang lain, begitu Pak. Ya, sekian. Assalamualaikum. Ya, dikasih Pak Buah. Diperkenalkan Pak supaya jujur. Ya. Ya, tapi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ares. Tapi mohon maaf saya langsung saja Pak Ais. Ini terkait masalah baju batik, pramuka dan olahraga. Ya, mohon maaf karena pasti dan kemungkinan anak-anak kita yang akan masuk di sekolah kita ini itu akan bervariasi bentuk tubuhnya. Yang saya pertanyakan, kira-kira bagaimana kalau misalnya anak si kecil, kemudian ukuran bajunya kan mereka tidak diukur kemungkinan ini, mereka akan langsung saja dikasih baju. Dan kalau misalnya anak kecil ukuran tubuhnya kemudian baju yang didapat itu ukuran besar, maka tentunya pasti akan apa namanya itu pasti akan dibawa di sebut saja penjahit. Mereka di sana kan pasti akan mengeluarkan lagi biaya, ya tentunya. Dan apakah ini ada juga semacam pengurangan biaya tentunya seperti kita lihat tadi itu Ibu atau bagaimana? Iya. Terima kasih. Ya. Dua dulu ya. Pertama Bu Sekretaris saya langsung ya. Begini Bu, kami punya pengalaman. Jadi saya ini berbicara pengalaman ya. Ibu tadi bertanya
Kalau seandainya anaknya masih ada bajunya, coba anak kita tanya dulu, karena kami punya pengalaman di sini. Biasanya itu kalau ada siswa baru masuk, maunya itu yang baru-baru. Nah, kemudian yang kedua, minta maaf ini, secara fisiologis, biasanya itu anak-anak kalau dia tidak pakai baru, dia merasa apa ini? Ya, ibu nggak tahu mungkin ya. Jadi saya kira itu, ini bu minta maaf, ini sangat kami pikirkan. Sekolah bekerja sama dengan koperasi, memikirkan tingkat ekonomi kita di Kecamatan Bulakan. Saya jujur, kalau saya mau, saya kasih 500. Kalau tidak mau masuk, cari sekolah lain. Tapi tidak, kami tidak begitu. Kami melihat saudara-saudara kami. Saya juga ini asalnya dari orang yang tidak mampu. Saya pikir, jadi paling ada, jujur paling ada 2.000. Itu pun karena portasinya pergi mengambil lambang atau baju. Ya, ini sangat bisa ditanya Bu di SMA. Di sekolah-sekolah lain kami paling murah itu. Kalau di bawah itu ada yang 500-400. Tapi kami memikirkan, karena kami tahu persis di Utulako ini tingkat ekonomi itu masyarakat ya bukan rendah tapi sedang-sedang. Jadi kami sesuaikan ya. Sebenarnya masih banyak kami mau fasilitasi, tapi cukup itu karena itu yang bisa sekolah kita bisa baik kelihatannya, bisa bagus namanya kalau ini atributnya ada. Ya, atribut itu bukan lagi kayak dulu di sablon, bukan di bordir. Coba kita itu yang timbul semua bordirnya. Kemudian dari Pak Kuang saya sudah sampaikan. Jadi ini nanti Bu, kalau kita mendaftar ulang, bahkan pada saat pengambilan formulir itu kita suruh itu datang sebarangnya siswanya supaya dideteksi ukuran apa itu. Nah, tidak Pak, sudah tukang jahit sudah ada tahu itu. Kami pengalaman kalau ada terjadi itu hanya mungkin sekian ya. Bahkan makanya kalau mendaftar Bu, jangan kita orang tuanya yang datang bersama anaknya, kemudian ibu panitia ditanya juga biasanya ukuran apa mau pakai. Nah, kemudian ada dilihat, oh ini L, ada XXL khusus sekali ya. Kalau ukuran kecil itu pakai M ya, kalau S nanti tidak bisa dipakai di kelas 9 atau kelas 2 Bu. Jadi biar dulu dia longgar sedikit, karena anak-anak kita itu jujur cepat sekali naik badannya ya. Jadi kasihan lagi Bapak Ibu, bisa lagi kalau kita ambilkan S nanti tidak bisa dipakai di kelas 9 itu terutama ya. Bagaimana ya Pak Kuat? Saya kira itu jawaban saya, dan sekali lagi saya minta maaf, ini paling rendah Bu. Kami tidak kami tahu persis ya kondisi orang tua siswa. Saya jadi pegawai tapi anaknya, makanya saya tanya teman-teman, jangan seadanya saja, wajar-wajar ya. Kita tidak bisa terlalu, kondisi sekarang itu memang sangat menantang tentang ekonomi ya. Bagaimana Bapak dan Ibu? Masih ada? Kalau tidak, kita setuju ya? Setuju ya? Bukan dipaksa nih ya. Saya kasih pertanyaan. Setuju ya? Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, saya ketuk palu. Setuju. Alhamdulillah. Ya, itu ya. Terima kasih kepada orang tua siswa. Kami siap dikritik. Ya, kami semua di sini memang sekarang ini kurikulum ini memang guru harus dikritik. Ya. Kritik itu bukan berarti dijelekkan, tapi untuk diperbaiki. Ya. Ya, bangun. Tapi itu tadi saya minta. Saya mohon kepada kita, nanti kalau anaknya sudah dibawa, didaftar, bawa ke anaknya, ditahu ukuran bajunya. Nah, bahkan Bapak dan Ibu, kita ditimbang di sini Bu, ditimbang itu beratnya tingginya.
yang sampai sekolah di sini 30 timbangannya dia menurun, berarti sekolah tidak berhasil, Bu. Iya. Kalau turun timbangannya tidak tinggi, Pak, sekolah tidak berhasil. Iya. Iya, karena di sini karena kita di sekolah sehat, berarti tidak ada sosialisasi kepada orang siswa makan. Jangan intel apa itu? Indomie dulu, tapi harus ada sayurnya. Kalau mau padat badan Bapak Ibu, makan sayur. Ya, 4 sehat 5 sempurna lah. Ya, kalau buah-buahan kan banyak pisang, susu. 1 bulan 1 kali bikin makan contoh kita punya anak. Ya, ada itu saya punya anak yang jadi polisi. Saya bawa di dekatnya BPD, kaget itu tukang contoh. 1 orang 8 ketupat. Saya tanya itu, Deng, jangan kekuatan. Kalau memang lebih saya bayar itu ketupannya. Sedikit itu Pak. Saya semangat, saya bertanding makan. Nah, itu bukan berarti ini. Memang harus wajib kita kasih gizi kita punya. Karena ke depan ini generasi kita harus kuat, Pak. Iya, harus kuat. Harus lebih dari kita, ya. Saya kira Bu ya, terima kasih ya Bu. Ya, kalau sudah, saya kira saya tahu persis kita ini mau beraktivitas lain. Dan sekali lagi atas nama keluarga besar SMP Negeri 1 Dulago, mohon maaf atas segala kekurangan. Kami hanya siapkan snack ala kadarnya, itu pun bisa dimaklumi. Dan terima kasih sekali lagi kepada kita semua, ya. Sebelum saya mungkin tutup, ada silakan. Ya, baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu tadi yang sudah mengajukan terkait dengan mengajukan pertanyaan terkait dengan 7 poin ini. Selanjutnya, ini masih kesambungan dari apa yang akan disiapkan oleh Bapak Ibu untuk mempersiapkan perlengkapannya selain yang disiapkan oleh sekolah. Kemudian aturan roknya seperti apa, celananya seperti apa, kemudian kaos kakinya seperti apa, sepatunya yang warna apa yang harus disiapkan. Itu akan dijelaskan kembali oleh Ibu Wakasek Kurikulum. Kepada Ibu kami persilakan. Ya, terima kasih untuk yang kedua kalinya. Alhamdulillah kami ucapkan karena Bapak Ibu sudah menyetujui apa yang kita sodorkan, ya, dengan nominal 330.000. Ya, jika anak-anak kita semua diterima di SMP Negeri 1 Undulago. Masih lanjutan dengan kelengkapan pakaian anak-anak kita, ya. Baju putih tidak ada masalah, ya. Yang penting kita belikan baju putih yang sudah ada, sudah disiapkan tanda merah putih. Ya, tidak ada masalah. Yang masalah di sini adalah bentuk rok untuk yang perempuan. Hasil rapat kemarin pada panitia serta Dewan Guru menyepakati bahwa rok yang akan digunakan adalah rok panjang yang bentuknya rempel full. Ya, karena kalau aturan nasional sebenarnya lipit 2 di depan. Tapi saya melihat yang lipit 2 di depan itu terbelah di belakang. Ya, kemudian belahannya panjang hampir sampai di atas lutut, ya. Jadi anak-anak bergerak ya, tambah panjang belahannya. Ya, jadi rempel full, ya. Itu yang digunakan untuk kelas 7. Jadi mungkin anaknya juga, kalau ada anaknya kelas 8, 9, kalau yang mau dibelikan rok itu yang rempel full saja. Karena itu agak bebas anak-anak untuk bergerak, ya, itu ya. Kemudian anak laki-laki itu ada juga, saya lihat yang ada kantongnya di samping itu tidak boleh dipakai. Jadi yang biasa saja, ya, kantong bagian samping tapi kantong dalam, ya, yang biasa saja. Tapi diupayakan jangan tergantung. Ya, jangan tergantung itu celananya. Jangan diikuti maunya anak kita. Ya.
Mengapa saya mengatakan demikian? Karena pernah saya dapat seorang ibu mau belikan pakaian anaknya, ya, tidak ikuti maunya anaknya. Ya. Yang diikuti adalah maunya sekolah, aturan sekolah. Iya. Jangan mau diikuti maunya anak kita. Iya. Anak kita mau tergantung padahal tidak sesuai aturan sekolah. Iya. Jadi itu ya. Berikutnya kaos kaki. Ya, ini kita sudah ambil yang paling murah, 2 pasang 15.000. Ya. Iya, warna putih polos, kemudian ada juga yang polos sampai bawah, bisa juga. Kemudian yang enggak ada kaos kaki. Yang hitam di bawahnya boleh. Iya, itu yang umum dijual di pasar, 15.000 2 pasang, ya. Iya. Jadi jangan diikuti maunya anak kita yang ada bis-bisnya sedikit di atas, yang harganya 15.000 1 pasang. Iya. Jadi saya tahu persis harganya ya, karena saya juga masih punya anak yang sekolah. Iya. Jadi yang hitam bagian bawahnya, kemudian di atasnya yang polos, kemudian yang panjang, ya. Iya. Jangan hanya menutupi sepatu, tumitnya sudah kelihatan, tidak pakai kaos kaki, tapi kayak alas sepatu saja. Ya, sekali lagi jangan diikuti maunya anak kita. Ya, jadi itu kaos kakinya ya. Jadi kadang kita mengambil kaos kaki yang tidak sesuai dengan aturan sekolah. Kaos putih itu dipakai hari Senin sampai Kamis. Jadi bagusnya kita belikan 2 pasang 15.000, 1 pasang 2 hari. Jadi tidak ada alasan lagi, Bu Guru dia kotor kaos kakiku, saya tidak pakai kaos kaki. Ya. Kemudian Jumat Sabtu kaos kakinya warna hitam. Iya. Ada juga lambangnya itu tunas kelapa. Iya. Kaos kaki pramuka, tidak apa-apa kalau lambang tunas kelapa. Iya, karena memang dia berpakaian pramuka. Itu mengenai kaos kaki dan rok serta celana. Kemudian anak perempuan pada hari Jumat dan Sabtu tidak diperbolehkan memakai celana panjang coklat. Iya. Kecuali pada saat dia latihan pramuka, ada celananya yang punya banyak kantongnya itu ya. Ya. Tidak dibolehkan kalau dalam proses belajar mengajar, kecuali pada saat latihan. Itu pun kalau pembinanya izinkan. Ya. Itu untuk anak perempuan ya. Jadi dia tetap menggunakan rok. Ya, jadi menggunakan rok warna coklat. Ya. Berikutnya sedikit saya mengarah kepada proses belajar mengajar. Ya, walaupun anak-anak kita ini Bu Guru panjang lebar bicaranya, anakku diterima enggak atau tidak di sini. Ya, ya mudah-mudahan diterima semua. Ya, iya. Karena kita menginginkan kedisiplinan. Tidak hanya pakaiannya yang harus disiplinkan, ya, tetapi juga bagaimana anak-anak kita bisa disiplin dalam proses belajar mengajar. Yang pertama, mohon maaf Bapak Ibu yang mengantar anaknya, ya, sekali lagi jangan diikuti maunya anak kita. Ya, ada pintu gerbang masuk di depan jalan raya. Kalau mengantar anak dikasih turun di depan pintu gerbang. Jangan di depan pintu gerbangnya ibu guru. Ya? Iya. Banyak yang kasih turun anaknya di situ. Akhirnya anaknya lari ke belakang sana, tapi tidak lari ke halamannya ibu guru. Karena kalau di situ pasti kita kurai dia. Iya. Kita suruh ke sekolah. Tapi kalau belakang sana itu tidak kelihatannya ada yang tidak ikut apel pagi, ya tinggal di bawah pohon coklat, ya digigit nyamuk, akhirnya sakit kena demam.
Jadi diupayakan kalau dia ngotot minta turun di situ, jangan. Ya, pernah satu kali Bu, saya tidak pakaian sekolah, saya pakai mukena, sengaja. Kasihan itu ibu, dia dapat sial pagi-pagi. Ya, saya berdiri di depan rumahnya almarhum Ibu Guru Marliah. Anak yang dibonceng yang kasih turun di situ. Saya cegah itu ibu, Bu minta maaf Bu, jangan anaknya dikasih turun di sini. Ini bukan pintu gerbang sekolah. Dia ngotot, maaf Bu, dia tidak tahu kalau saya ibu guru. Maaf Bu, saya bukan anak saya hanya ambil di jalan. Saya minta maaf lagi, maaf Bu, supaya bertambah amalnya, itu yang diantar dikasih terus Bu di depan halaman sekolah. Karena kalau di sini dikasih turun, dia akan belok ke belakang. Iya. Jadi dia kayak, aduh, saya menyesal ambil kamu di jalan. Saya bilang tidak Bu, ibu beramal kalau terus ke sekolah. Iya. Jadi sekali lagi jangan ikuti maunya anak kita. Banyak sekali bapak-bapak mereka sudah buru-buru langsung saja dikasih turunannya balap pergi. Iya, dia tidak tahu ini pintunya tetangga atau pintu sekolah. Iya. Jadi ini ya, ini yang pertama. Apalagi seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Kepala Sekolah, itu di belakang pagar kita itu sudah dipasang seng. Tadi sengaja saya lewat ke sana, saya melihat sengnya terbongkar lagi. Jadi ada lagi celah untuk masuk. Biar kerbau itu bisa masuk 2 ekor di situ. Iya. Yang kedua, jika anak kita ke sekolah, sekali-sekali ditanya Bu, ya, apa pelajaranmu hari ini? Ya, sekali-sekali saja, jangan setiap hari, nanti dia bosan. Sampai pulang ini dan tanya lagi mama. Iya, sekali-sekali kita tanya. Oh, pelajaran IPA. Siapa gurumu nak? Oh, Ibu Fatma. Ibu guruku dulu itu. Besok nggak usah tanya, karena nanti dia bosan. Pertanyaan berikutnya, apa judul pelajaranmu? Apa yang kamu pelajari? Sehingga pertanyaan-pertanyaan itu kita bisa memantau anak kita ikut belajar atau tidak. Mengapa saya sampaikan demikian? Karena banyak ditemukan anak-anak yang melanggar, kehadirannya sudah hampir 100% tidak ikut belajar. Ternyata sepengetahuan orang tuanya, anaknya ke sekolah terus. Akhirnya orang tuanya bilang, habis nih uang untuk belikan nasi kuning, padahal kamu tidak masuk belajar. Nah, untuk memantau sekali-sekali Bu. Ya, apalagi kalau cewek-cewek mudah sekali. Kalau kita dapur panggil nih, ya. Kok iris-iriskan kan ini tomatnya supaya cepat kita bikin sambal. Sekali kita tanya, tadi kamu belajar apa? Ada PR enggak? Mudah. Ya. Jangan itu untuk anaknya. Masuk di belajar. Hanya anak-anak kaget-kaget dengan pertanyaan orang tua. Ya, santai-santai saja Bu kita hadapi anak-anak kita. Karena sekarang anak-anak kita kalau ditanya-tanya terus dengan pertanyaan yang sama dia bosan juga. Ya, ya. Mungkin tapi seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Kepala Sekolah, jarang nih kita nonton sama-sama anak-anak kita. Ya, terus terang saja Bu, itu televisi di rumah sebelum COVID mungkin tidak pernah dikasih menyala. Ya, dibayar saja terus wifi-nya. Saya tidak mau putus juga. Ya, karena kalau ada keluarga kadang ada yang suka nonton. Ya, biar nih dibayar. Tidak ada nih yang mau nonton, semua masing-masing di HP-nya. Jadi agak susah kalau kita mau tanya-tanya. Jadi mungkin pada saat dia makan, ya, atau di dapur utamanya itu anak-anak perempuan. Karena sekarang lebih banyak juga perempuan yang kalasi daripada laki-laki. Iya. Dan yang terakhir mungkin ya, ini khusus ibu-ibu karena saya lihat yang datang banyak ibu-ibu.
Pakaiannya anak-anak tabuk diperhatikan, kasihannya. Seperti apa tadi ibu-ibu juga mengatakan kalau siswa baru maunya juga pakaiannya baru. Ya. Biar tidak baru, ya, tolong diperhatikan kancing-kancingnya, ya. Kadang kasihan itu celananya ada nih mau tabelas sedikit. Kenapa kamu tidak kasih masuk bajumu nak? Bu guru, begitu bicara. Ternyata kaspernya dia dol. Iya. Jadi kalau anak tak keluar dari rumah, itu dicek memang dilihat. Kalau bajunya tidak masuk, itu langsung memang ditanya, kenapa bajumu nak dikasih masuk loh? Siswa nggak masuk bajunya. Iya. Oh ini mak kancingnya kaitnya lepas. Oh oke Mi, nanti pulang tolong diperhatikan. Jadi tolong perhatiannya Bu sama anak-anak kita. Jangan hanya uang jajannya yang diperhatikan. Ya? Iya. Itu uang jajan kalau anak laki-laki dia mudah mencari. Ya, pergi ikut-ikut temannya kulit-kulit satu hari dapat beberapa puluh ribu. Tapi kasih sayang yang susah didapat oleh anak-anak kita. Sehingga kadang kita temukan masalah-masalah di sekolah, ternyata anak-anak itu bermasalah karena kurangnya kasih sayang dari orang tua. Bukan kasih duit, bahkan kasih duitnya berlebihan. Ya, tapi kasih sayangnya. Itu kalau ditanya-tanya anak kita itu yang dia merasa bahwa perhatiannya orang tua itu. Iya. Jadi itu ya. Iya. Itu tambahan, saya kira Bapak Ibu lebih paham tentang anaknya mau diapakan, ya. Apalagi dari SD itu naik ke SMP, ya. Iya, perubahan besar. Ya, jadi jangan dimarahi terus anak kita. Iya, dielus-elus saja. Kadang ada orang tua juga, saya capek nih Bu Guru dikasih tahu, tidak mau dimarahi, bahkan sudah dipukul. Jangan dimarahi, jangan dipukul. Gendong kalau masih bisa kita gendong. Iya. Dipeluk. Sambil kita peluk-peluk, bacakan di doa-doa yang kita tahu, ya. Ya banyak sekali di YouTube Bapak Ibu, ya. Iya. Jangan di Mas TikTok sedikit-sedikit COD. Iya, hanya dilupa itu mau bayar bajunya anaknya. Jadi anaknya dulu Bu yang diperhatikan, ya. Insya Allah semua kebutuhan akan terpenuhi. Iya. Saya kira itu tambahan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Ibu Fatumati yang sudah menjelaskan tentang perlengkapan seragam yang akan disiapkan baik pihak sekolah maupun orang tua siswa. Jadi sekali lagi saya tekankan ya Bapak Ibu, untuk menyiapkan perlengkapan sekolahnya itu diikuti aturan sekolah, bukan aturan atau kemauan dari siswa. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Musri selaku Ketua Panitia PPDB yang akan menjelaskan terkait tentang syarat dari kelengkapan berkas untuk pendaftaran nanti yang akan insya Allah kita laksanakan pada tanggal 11 Juni 2024. Kepada Ibu saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberi kesempatan, usia sudah lanjut, kita masih ketemu hari ini teman-teman lifting. Bahkan yang kita ajar lagi anaknya sampai hari ini alhamdulillah. Jadi saya tidak terlalu banyak memaparkan karena Pak Sekolah dan Ibu Wakil sudah memaparkan sebagian. Saya cukup paparkan sedikit syarat pendaftaran. Jadi syarat pendaftaran itu ada 6, Bapak sudah lihat di formulir. Barangkali itu poin 2 dan sampai 6 sudah jelas. Yang poin 1 itu barangkali masih dipertanyakan, surat keterangan telah mengikuti ujian. Nanti Bapak Kepala Sekolah yang menjelaskan.
Sampai di sini barangkali ada lagi saya mau paparkan sedikit untuk pengambilan formulir sudah sebanyak 212. Jadi setelah saya rekap per SD itu 204. Jadi yang paling terbanyak untuk SD 1 Kobioha itu 53 siswa, SD 1 Lamekongga 31, SD 2 Lamekongga 17 siswa, terus SD Ngapa 18, SD Tigolu 15 orang, SD Silea 21 orang, SD Undulago 8 orang, SD Unamenda 14 orang. Terus ini SD Unamenda banyak yang datang ambil formulir itu kita bingung. Ada dari SD Una Asi, ada dari SD 3, ada lagi yang bilang SD Unamenda. Jadi kita fokus SD 3 Lamekongga, SD Una Asi kita satukan di SD Unamenda. Karena memang namanya SD Unamenda, SDN 1 Unamenda dulu, SDN Lamekongga 3, SD 2 di sini. Iya, Una Asi 1 orang. Nah, kemudian SD 19 November ini 8 orang. Kemudian SD pendukung di luar dari Undulago ini ada 20 SD. Nah, yang saya mau ini tanyakan ini ada dari SD 19 November, ada yang ambil formulir ini 2, 028 yang 070 dengan nama yang sama. Nah, nanti kita lihat nanti di pendaftaran ulang. Ya, itu. Oke, sampai di sini pemaparan ini berdasarkan SD sama pendaftaran ulang. Ada pertanyaan poin 1, Bapak Kepala Sekolah yang akan jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya persilakan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk menjelaskan terkait tentang poin 1 surat keterangan dalam mengikuti ujian yang akan dilampirkan sebagai persyaratan di pendaftaran nanti. Saya persilakan Bapak. Iya, ini tanggal 11 ini Bu, ini harus kita penuhi ya. Surat keterangan ikut ujian. Kalau seandainya itu sekolah kan sebenarnya begini. Tanggal 10 Juni itu secara serentak seluruh Indonesia itu sudah diumumkan pesertanya dari sekolah masing-masing dinyatakan lulus atau tidak. Nah, jadi ijazah itu tertulis juga tanggal 10. Nah, jadi kalau seandainya SD-nya sudah mengeluarkan surat keterangan lulus bisa, kalau belum ada surat keterangan mengikuti ujian. Ya. Pokoknya saya kira Ibu SD, Kepala SD sudah tahu itu. Ya. Kemudian terkait tadi, minta maaf Ibu Ketua Panitia, mungkin perlu disampaikan kepada orang tua siswa bahwa pendaftaran itu atau pengembalian formulir yang sudah ambil mulai tanggal 11 Juni, ya, hari Selasa. Kenapa bukan tanggal 10? Karena tanggal 10 itu Bapak Ibu itu pengumuman. Tapi kami di SMP 1 Undulago ini pakai strategi supaya jangan anak-anak itu kita ada riak-riak yang tidak saya dahulukan penamatannya ke apa itu pelepasannya. Jadi kalau sudah tanggal 10 itu yang jelasnya anak-anak kami insya Allah lulus semua itu. Hanya kami tidak secara transparan karena kalau disampaikan itu menimbulkan riak-riak. Kasihan lagi Pak Polisi menertibkan itu anak-anak yang riak-riak ya. Utamanya karena ini yang kita antisipasi sekarang Bu, Bapak Ibu sekalian. Usahakan kita kendalikan kita punya anak. Yang sampai dia pergi naik motor pilih apa itu. Nah ini bisa membahayakan keselamatannya, keselamatan dirinya dan keselamatan orang lain.
Jadi tanggal 11 sampai tanggal 24 ya. Itu pendaftaran resmi atau pengembalian formulir. Sesudah itu baru pendaftaran diumumkan diterima. Setelah diterima barulah kita mendaftar ulang. Di situ mulai apa tadi Bu? Ya kita bukan membayar, artinya apakah itu namanya? Bukan, jangan sampai kita bilang masuk di SMP 1 membayar, bukan membayar. Difasilitasi oleh koperasi SMP supaya seragam ya. Kalau saya biarkan masing-masing membeli, wah, sekolahnya kita tidak apalagi tidak disiplin ya. Seragam supaya lambangnya seragam. Nah, kemudian terkait nomor pembinosis penggunaan HP. Ya, tadi saya sampaikan dulu, lanjut dulu. Tanggal 25 maksudnya. Nah, berapa itu? Pendaftaran ulang baru sampai 29. Ya, 29 Juni itu batas pendaftaran ulang. Yang tidak mendaftar ulang berarti dianggap batal untuk mendaftar sekolah ya. Dan insya Allah kami juga berusaha memenuhi itu, karena itu sekarang ini yang menjadi masalah itu kita punya anak-anak kita sekarang ini kan ada 3 ranah itu. Ada 3 ranah itu sekarang kalau kita sekolah sebenarnya itu ada 3 ranah. Pertama ranah kognitif, itu biasa disebut dengan ranah pengetahuan. Kemudian ranah efektif atau sikap atau karakter. Kemudian ranah psikomotor atau keterampilan. Nah, ini yang menjadi masalah adalah ranah efektif, karakter anak-anak kita sekarang ini. Kalau anak-anak sekarang kita ini tidak bagus perilakunya, sopan santunnya, bagaimana menjadi generasi yang bagus? Nah, jadi semua itu harus ada ranah pengetahuan. Seperti saja misalnya kita mau Pak Gua. Sholat, kita melaksanakan sholat 5 waktu. Kalau tidak ada pengetahuan kita tentang bagaimana melaksanakan sholat 5 waktu yang bagus, nah itu kita bisa-bisa kita punya sholat itu batal. Ya, nah, sama ini harus ada pengetahuan dulu Bapak dan Ibu sekalian. Ya, harus ada pengetahuan. Pengetahuannya diperbaiki, kemudian akan ikut itu karakter atau sikap. Kemudian skillnya, psikomotornya, ya dia bisa berbulu tangkis. Jadi begitu juga Bapak dan Ibu ya, dilampirkan gitu anggota apa itu? Pada saat mendaftar kita lampirkan misalnya kalau ada anaknya kelebihan pintar berbulu tangkis, dapat KIP di SD atau PIP, program Indonesia Pintar, kita lampirkan kartunya. Di sini diusul kembali. Nah, diusul bisa. Karena ada pengalaman kemarin ini datang Pak, kenapa anak saya di SD dapat, kenapa di SMP? Saya tanya, Ibu kartu domisilinya di mana? Saya tinggal di Goa. Nah, sampai sekarang belum ada perubahan kartu keluarga dan kartu penduduk. Berarti itu PIP-nya Ibu ada di Goa. Seandainya Ibu mutasi kartu keluarga di Kolaka, otomatis itu dananya di-drop ke Kolaka. Karena itu akan terkoneksi satu data sekarang Bapak dan Ibu. KTP saja nggak bisa, itu beda huruf saja itu bisa fatal. Ya. Jadi kita makanya itu disuruh bawa kartu keluarga, karena tiap anak-anak kita itu ada NIK-nya, nomor induk kependudukan. Ya. Nah, kemudian terakhir nanti Bu Pembina OSIS tentang penggunaan HP. Nah, ini HP Bu, di sini sistemnya pernah kami coba, tapi lebih banyak mudaratnya, lebih banyak tidak bagusnya karena banyak yang tidak belajar main TikTok saja. Jadi bisa bawa HP, tapi dititip di kantor. Nanti mau digunakan, baru lapor sama guru piket atau pembina OSIS, semua dipakai nih HP, pakai belajar, silakan ambil. Nah, saya kira begitu ya Bu. Jangan anak-anak kita ini harus kita awasi betul, karena ini luar biasa pengaruhnya HP. Termasuk kita ini, saya juga ini menyadari itu.
bukan hanya anak, orang tua itu dengan adanya HP, aduh, harus perkuat iman dan takwa, ya. Ya Bu ya, ya. Ibu ketahui berarti sama dengan saya mengalami itu ya. Saya kira itu Ibu Pembina OSIS, ini Bu Risna akan, dan ini kegiatan setelah pendaftaran ulang Bu, ada namanya masa apa itu? Pengenalan lingkungan sekolah. Nah, ini saya jelaskan. Setelah mendaftar ulang, dibagi dia punya kelas. Ini misalnya kelas 71, 72, jangan bilang 71. Di situ terkumpul, tidak seperti itu. Kita random dia, kita racak. Ada yang pintar, ada yang sedang, ada yang kurang. Karena kalau semua berkumpul di situ, tidak tidak kolaborasi. Nah, kalau ada yang kurang, ada yang lebih, kan saling menutupi. Dan kita di sekarang Bu, adanya kurikulum Merdeka ini, itu adanya pembelajaran diferensial sosial, ini terbungkus kepada siswa. Kita layani siswa itu sesuai kebutuhannya. Tidak banyak yang pintar, justru yang tidak pintar, yang kurang itu kita layani juga. Tidak boleh disamakan sekarang siswa. Ya, harus kita tahu. Karena ada apa itu? Ada nanti tes apa namanya itu? Ibu kasih kurikulum, kalau tes awal di dalam apa itu? Ya, diagnostik, ditahu keadaan keluarga. Karena minta maaf, banyak kami siswa di sini yang bermasalah itu orang tua, ya, orang tuanya minta maaf ya Bu, orang tuanya berpisah, tinggal sama neneknya. Kemarin ini kami temukan, nanti ujian baru datang, ternyata kami perintahkan wali kelasnya datang sama neneknya. 1 bulan kasihan. Bagaimana kalau tinggal sama neneknya di pasar? Tidak pada 1 bulan, tapi kita bijaksana Bu. Karena dengan melihat seperti itu, kami ikutkan kembali. Kasihan anak kita. Kita tidak boleh, ini wajib belajar Bapak dan Ibu ya. Tidak boleh anak-anak kita putus. Kemudian informasi terakhir, sekarang ini sesuai informasi ketenagakerjaan Bu, anaknya sekarang ini yang belajar ini akan menjadi tenaga kerja di Kabupaten Kolaka. Ya, karena sekarang ini 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, ada beberapa pabrik yang akan didirikan di Kolaka, membutuhkan tenaga kerja 25.000 orang. Sementara berdasarkan data tenaga kerja itu hanya 12.000 yang ada di Kolaka, sudah dihitung sekarang ini yang mau masuk SMP. Berarti kalau kita tidak bagus mendidik anak kita, orang luar nanti akan datang mengisi itu lapangan kerja di sini. Makanya sekarang harus kita genjot. Kita ini orang Kolaka, ya. Kalau saya sendiri ini Bu, minta maaf, saya ini betul orang dari Sulawesi Selatan, tapi saya lahir di selatan, tapi apa itu? Saya kelahiran 66, ya. Umur 2 tahun itu saya sudah di sini, 68 sudah di sini. Di Watalara, ya. Masih saya ingat itu, masih 1 mobil. Biasa kalau Bapak tugas di Watalara, di Pomala, kita jalan kaki syukur-syukur kalau ada mobilnya parking. Saya masih rumah ikat itu di Watalara, sama-sama orang tuanya Pak almarhum di Purjaya. Kita itu. Jadi saya merasa ini Kolaka milik saya. Meskipun tapi saya SD-nya di sini. SMP-nya di sini, SMA-nya, perguruan tingginya masih sedikit 19 November, bisa jadi pegawai juga. Ya. Nah, dibanding teman-teman yang kuliah di sana sampai sekarang belum pegawai. Ya. Jadi kita syukuri, mari kita sama-sama jaga ini Kolaka, jaga baik pengetahuannya, keamanannya dan masa depannya kita punya Kolaka ini. Ya. Apalagi sekarang, minta maaf, saya mau bikin mari kita jaga kondisi keamanan, saling kita mengingatkan bahwa ini tidak lama lagi pilkada, ya. Mari kita sama-sama memilih pemimpin yang cerdas, ya. Saya kira itu dari saya. Dan kalau masih ada yang
mau ditanyakan, saya persilakan Ibu Sekretaris. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit, ini ada kasus masalah KIP. Jadi saya harapkan Bapak Ibu tolong dilihat itu buku rekeningnya. Karena ada kejadian di SD Ngapa itu nama di buku pengambilan uang atau rekeningnya itu nama Stefan. Naik di SMP sampai sekarang dia belum terima. Alhamdulillah baru diurus ini. Orang tuanya mengharap sekali dia terima di SMP kelas 1. Tahu-tahunya namanya di SMP itu Rahmat. Ya, jadi tolong ini kasusnya, tolong dilihat buku rekeningnya apa sesuai dengan ijazah. Jadi jangan beda di SD dengan SMP. Ini kasus ini. Namanya Stefan. Kalau kita lihat kecenderungannya ya, alhamdulillah tahun ini kita usul nama yang satu orang nama yang berbeda. Jadi tolong diperiksa itu, siapa tahu ada kesalahan sedikit saja merugikan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya persilakan kepada Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin mengajukan sanggahan sebelum saya menyimpulkan hasil dari pertemuan hari ini. Silakan Bu untuk berdiri yang ingin memberikan sanggahan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, bertanya kembali nih tentang KIP. Kan disebutkan harus kumpul apa itu kartu yang ada kartunya kan. Nah sementara kita ini sudah sering terima tapi tidak ada kartunya, tidak ada kartu KIP. Tapi cuma dapat buku rekening saja. Tapi dapat. Itu yang harus dikumpulkan apa aja? Yang tidak ada kartu KIP-nya. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya langsung jawab. Baik Bu, perlu saya perjelas dulu ya. KIP itu beasiswa itu terbagi atas dua. Yang pertama beasiswa KIP dan satu beasiswa non KIP. Beasiswa KIP yang Ibu sudah terima kartunya itu pada saat Ibu nanti kumpul, kalau punya difotokopi, dilampirkan. Kemudian beasiswa yang satunya yang non KIP. Non KIP itu adalah dilengkapi dengan surat keterangan tidak mampu dari desa atau lurah. Semuanya yang Bapak Ibu masukkan kita usulkan, baik yang KIP maupun non KIP. Kalau KIP itu jenjangnya sampai kuliah dia dapat. Tapi yang non KIP yang berdasarkan surat keterangan tidak mampu dari desa atau lurah itu kami mengusulkan, tetap mengusulkan, tetapi keluar tidaknya itu belum kami tentukan. Kami yang menentukan langsung pusat. Jadi bisa Bapak Ibu mengerti, karena kemarin itu ada bertanya, Bu, Pak, anak saya di SD dapat, di SMP kok tidak dapat? Pertanyaan pertama yang kami berikan, punya kartu KIP? Kalau tidak punya, berarti Bapak Ibu anaknya dapat beasiswa non-KIP. Non-KIP itu didapatkan dari surat keterangan tidak mampu maupun tidak mampu yang dilampirkan. Kami mengusulkan yang menentukan adalah pusat. Kami berdoa, kami selalu mengharapkan bahwa berapapun siswa yang kami usulkan, itu kami harapkan semuanya bisa dapat. Kemudian ada lagi yang bertanya, kok nama anak saya tidak masuk hari ini, tidak keluar namanya yang temannya dapat? KIP itu keluar bertahap. Kadang keluarnya 200 orang, keluar lagi 10 orang, keluar berikutnya lagi 15 orang, seperti itu. Jadi Bapak Ibu mungkin bisa paham tentang itu. Ya. Kemudian saya pertegas kembali Bapak Ibu, untuk penerimaan pendaftaran peserta didik baru itu kita mulai pada tanggal 11 Juni sampai tanggal 24 Juni 2024. Bapak Ibu nanti pada saat tanggal 11 silahkan diantarkan anaknya ke sekolah, dibawa ya. Anaknya sendiri yang harus hadir. Kenapa? Karena nanti itu ada tes yang akan mereka ikuti, yaitu tes membaca sama tes
mengaji. Kenapa, Bapak Ibu? Kami banyak sekali mendapatkan kasus sudah SMP belum tahu membaca tapi masih mengeja. Jadi Bapak Ibu tolong perhatiannya di rumah. Yang hanya asik saja sama TikTok, jangan asik saja membuat konten. Perhatikan anaknya, pastikan anak kita itu pandai atau lancar membaca terlebih dahulu. Karena tes sumatif yang diberikan adalah bentuk tulisan. Bisa paham Bapak Ibu? Ya. Selanjutnya mengaji. Kenapa anaknya harus pintar mengaji? Tes sumatif, praktek sholat itu semuanya menggunakan bahasa Arab atau bahasa Al-Quran. Kalau mereka tidak bisa membaca, maka secara otomatis mereka tidak bisa melaksanakan. Bisa dipaham Bapak Ibu? Nah, selanjutnya penggunaan handphone. Handphone di sekolah ini, seperti tadi Bapak Kepala Sekolah sudah jelaskan, itu dilarang. Dilarang dibawa. Bisa dibawa pada saat untuk kegiatan proses PBM. Contoh, besok itu mata pelajaran bahasa Inggris. Bahasa Inggris, guru bahasa Inggrisnya besok bawa handphonenya. Kenapa harus bawa handphone? Karena mereka menggunakan kamus online atau kamus daring. Bisa dipaham? Ya. Kemudian juga ada matematika. Mereka menggunakan rumus ini. Kemudian juga bahasa Indonesia menggunakan ini, cari di internet. Itu tujuannya. Tapi Bapak Ibu, kalau anaknya ke sekolah menggunakan handphone, ditanya terlebih dahulu. Kamu bawa ke handphone ke sekolah itu untuk digunakan untuk belajar atau hanya untuk main-main? Gitu. Karena beberapa kali kita sudah banyak dapatkan kasus. Sampai dia sempat viralkan gurunya, foto gurunya. Itu kan tidak bagus. Etika kan? Ya. Karena kami di sini mendahulukan adalah etika, adab. Nilai angka di dalam rapor itu nomor 2, tapi yang pertama adalah etikanya, adabnya. Bisakah dia menghormati, menghargai orang? Kalau dia bisa menghargai gurunya, berarti begitu juga perlakuannya di rumah. Itu cerminan Bapak Ibu. Ya, bisa dipahami ya? Ya. Jadi untuk hari ini saya harap apa yang sudah kita putuskan, apa yang sudah Bapak Kepala Sekolah sosialisasikan, begitu juga Ibu Wakasek kurikulum, panitia PPDW, dalam hal ini ketua panitia sudah memaparkan. Jadi saya harap nanti mungkin Bapak Ibu kembali di rumah sebelum anaknya di sini ya bergabung dengan kami di keluarga besar SMP Negeri 1 Undoloko, tolong diwanti-wanti, memang dinasihati. Kemudian Bapak Ibu, satu hal yang saya tegaskan di sini, kalau anaknya berbuat salah, jangan dilindungi atau kita ambil-ambilkan. Karena apa? Mereka akan besar kepala. Oh iya, ada di mamaku, ada di bapakku. Padahal sudah salah anaknya. Nanti kalau dikasih lihat catatannya ini loh Bu, anak catatannya ini, siapa yang malu? Ya, memang sih semuanya ingin melindungi anaknya, tapi kita lihat porsinya yang di mana. Mana yang berhak kita lindungi? Ini kita mengajarkan bagaimana mereka bisa bertanggung jawab, disiplin. Ya, saya rasa itu cukup ya Bapak Ibu. Ya, baik, sebelum saya tutup, saya persilakan Bapak Kepala Sekolah. Ada kami lupa Bu. Tadi itu jilbab, ya. Jilbab itu untuk hari Senin sampai hari Selasa putih ya, putih. Yang pakai jilbab putih. Kemudian hari Rabu pakaian batik, pakai jilbab biru. Ya, biru. Nah, kemudian hari Jumat tapi coklat, ya. Supaya kita ini, saya pikir di sini semua alumni, meskipun bukan alumni SMP 1, tapi kita berniat mengangkat kita punya sekolah ini ya. Dan satu-satunya yang ada formalnya sudah SMP 1 untuk lagu ini. Saya lihat ini ada kegiatan formal, mungkin teman-teman sini ada yang menyumbang. Kegiatan formal itu akan melaksanakan kurban ya. Nah, teman-teman yang sudah di luar provinsi, mereka sudah ada yang menyumbang 1 juta, yang terutama itu Pak Andi Malik ya, yang tentara. Jadi saya kira ini terima kasih lagi, saya ulangi kembali kepada atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, dan bisa dicatat Bu nomor HP saya
supaya kita bisa berkomunikasi. Tadi itu ada saya tambah penyampaian Bu Pembina OSIS. Kalau ada masalah di sekolah Bu, anaknya pulang di rumah, ini ada kejadian ini. Anaknya pulang, jangan langsung pernah ada, jangan langsung dipercaya dulu, kita konfirmasi ke sekolah dulu. Pernah ada kejadian, untuk tidak bawa parah, ya, anaknya hanya dicolek sama sama temannya. Nanti saya lihat, ya sama-sama. Nanti kamu berdua, untuk karena ada sini variasi kita punya. Karena mana itu, apa situ? Ini paling kotor, sudah jauh juga. Sini dulu. Jadi ini saya pesan kepada kita. Kemarin ada kejadian, pulang itu anaknya melapor. Mungkin ibunya sementara apakah itu ada masalah juga, datang marah-marah. Padahal tidak bagus. Harus kalau ada begitu nanti lain kali sampaikan anaknya, melapor dulu di wali kelasnya, karena wali kelas itu adalah orang tua di sekolah. Nah, baru kalau tidak bisa kita panggil, ya. Saya kira Bu ya, jelas ya Bapak dan Ibu sekalian. Jelas ya Bu? Alhamdulillah. Itulah mungkin pada hari ini atas kehadiran kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, karena sudah sekarang jam 10 lewat, sudah mengambil waktunya Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin ada aktivitas lain dan bisa dicatat seperti nomor HP 081. Oh sudah ada ya? Nah itu begitu juga panitia, bukan hanya saya, tapi Pak Faisal. Dan mohon doa keselamatannya orang tua siswa. Hari Senin saya berangkat ke Jakarta, membawa hasil tadi ini kita rapatkan misi gerakan sekolah sehat. Sebelum saya berangkat, saya wajib mengadakan pertemuan dengan orang tua siswa. Berarti ini menandakan bahwa optimisme kita di orang tua siswa itu sangat-sangat mendukung dalam rangka melaksanakan program maupun mensukseskan program sekolah yang ada. Ya demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Bapak Kepala Sekolah yang sudah menambahkan. Ya tadi sempat memang lupa tadi tentang jilbab. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah bisa menyiapkan untuk anaknya yang perempuan untuk yang menggunakan hijab, terkecuali yang tidak menggunakan hijab. Ya, baik, itu saja. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir hari ini. Sampai bertemu nanti di tanggal 11. Silakan diantarkan anaknya. Nanti setelah pendaftaran itu kegiatan PPDB akan dilanjutkan dengan kegiatan MPLS yang insya Allah saya sendiri yang akan menangani sebagai pembina OSIS, sebagai program kerja dari kegiatan OSIS yang tentunya diketahui oleh Bapak Kepala Sekolah. Baik, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.